Halo, bersama saya Bukhari sebagai host ke museum. Di sini kita akan melanjutkan episode tentang sejarah Kabupaten Pati ya, karena di sini ada banyak sekali kejanggalan terkait penulisan sejarah hari jadi Kabupaten Kota Pati. Nah, setelah melakukan podcast dan percakapan di dalamnya mengandung banyak kebaharuan data ya, karena tinjauan-tinjauan kritis terhadap historiografi yang terjadi di Kabupaten Pati itu sangat menyenangkan untuk dikulik. Ada beberapa narasi yang terasa anakronik dan memiliki sumber yang terasa dipaksakan. Untuk itu, saya dan Kak Joko melakukan kunjungan ke situs-situs terkait uh, hari jadi Kabupaten Pati. Di sana kami melakukan kunjungan ke situs Genuk Kemiri dan makam dari Kembang Joyo, meskipun di beberapa keterangan lain ini bukan makam dari Kembang Joyo, tetapi ini adalah petilasan atau penguburan dari pusakanya seperti itu. Tetapi akan menjadi unik karena dari situs-situs yang dikaitkan dari zaman Majapahit yang secara lazim harusnya ini adalah peninggalan bercorak Hindu-Buddha seperti candi, seperti petirtaan, seperti senotap atau yang lainnya itu justru memiliki corak keislaman ya, corak keislaman berupa nisan-nisan, yaitu nisannya Tombro Negoro, nisannya Tondo Negoro hingga nisannya Adipati Kembang Joyo. Nah, untuk itu mari kita kunjungi situsnya dalam rekaman berikut ini. Rangkuman Kerajaan Pesantren Pati. Nekno iki padha ngono ya, Kak ya. Mirip dengan sing Babat Pati 1925. Apa? Iya, 1925. dari teorinya tim hari jadi. Tim hari jadi. Sini ada Ciung Manara, Pajajaran Galuh Pesantren Pati. Terus turun Mojo Semi bla 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 sampai ke Tondo Negoro, dibagi jadi Kiraga Wangsa, Jiwanala dan Plangitan. Ini hilang, langsung lanjut ke Pajang Penjawi. Nah, Demaknya mana? Demaknya mana? Nggak ada. 1400 sampai 1600, ini tiba-tiba 1600. Pajangnya 1600 nggak? Pajangnya 1610. Nah, sing tak golek iki. Nah, kan aneh. Pajang 1610. Nah, padahal perangnya Pati karo Mataram, semua itu 1600. Ya, 1627 ya. 1600 pas malah. Iya. Iki piye kan segala angel. 200 tahun Pati hilang. Iki referensine kok ngendi? Parah. Setelah melakukan kunjungan dari situs Kembang Joyo, saya melakukan penelusuran arsip dan ditemukan satu foto di mana ada keterangan tahun 1910. Tahun 1910 ada satu arsip yang menunjukkan kondisi dari petilasan Kembang Joyo. Di sini bisa kita lihat ada dua orang yang berfoto. Tidak ada keterangan siapa mereka, tetapi di samping kanan foto atau di samping kiri orang-orang yang ada di foto itu menunjukkan satu bentuk artefak seperti gentong ya, atau dikenal juga sebagai genuk kemiri. Tetapi yang menarik di sini, kita lihat di belakang orang dalam foto itu kita bisa melihat reruntuhan batu bata. Bisa jadi batu bata itu adalah tinggalan terkait masa lalu yang kita tidak tahu fungsinya apa, tetapi ini sangat menarik karena lokasi ini tidak ada bangunan sedikit pun yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah situs. Ini hanya dikenal sebagai tempat
menyepi atau tempat berziarah, tetapi tidak ada bangunan seperti pendopo, tidak ada bangunan seperti pagar atau lain sebagainya ya. Di sini justru kita lihat ada tumbuhan seperti pohon pisang, pohon kelapa, dan ada beberapa ketela, dan ada pohon yang lumayan besar di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa lokasi ini dulunya seperti perkebunan ya, seperti perkebunan yang digarap masyarakat. Tetapi ketika kami datang ke sana, suasananya sangat berbeda. Ada pendopo yang dipindahkan dan ada beberapa struktur seperti toilet, seperti pagar, dan seperti tempat struktur meninggi, tempat orang-orang bisa berkumpul di situ. Kemudian dari penelusuran arsip, saya mencari kira-kira siapa yang bisa memberi keterangan terkait pembangunan situs ini. Nah, maka dari itu ditemukanlah sang juru kunci yang berada di sekitar, yang rumahnya berada di sekitar situs itu. Demikian kita bisa saksikan bagaimana kunjungan kita melihat kondisi Gendok Kemiri hari ini. Tuh. Atas-atas manjat. Nggih. Makanya supaya mak jelek. Nggih. Kalau mau nate gawat iki lali ya. Mas kula pun Bangunannya ini kapan gitu? mbon bangun iki mon awet tahun piro apa ya? Tahun 70-an. 70-an. 70-an gitu. Kayu-kayune sing tasih asli napa asli kabeh niki? Iki nggih kayu niki nggih tasih nalika gawe ngantos sakniki. Tapi niki wis tak acarane wis tak sembung-sembung lha mboten pun tiba pun ambruk niku. Nah, itu pun sembung-sembungan tak dobel-dobel mboten pun ambruk niki. Wis bangunan tahun 70 ya nganti saiki. Dereng wonten renovasi. Renovasi niku. Jadi pilane ben ora ambruk tak cenggal-cenggal. Bangunnya tahun pinten nih, Pak? Pitung desonan tapi juga pitung desa pinten ngoten lho. Jenengan? Nggih, anu nggih sing bangun wane keng dusun. Oh, Malah saka desa nggih. Dusun. Rajane. Dusun. 70-an. Nggih, pitung desa gangsal nek mboten kuat pitung desa gangsal. Dadi Pak Enggi niku jumeneng kok pirang sasi terus nggak Nggih. Di sini pun nganu nggih, kayu-kayune pun kapuk, kropos. Dari bangunannya nggih, amit-amit nggih Pak nggih. Tapi bandwidth dhuwur kan. Malah kene gendeng nggih. Niki sampun. Pun. Iki apa tulisannya coba? Oh, ini tulisannya. Tulisannya itu Gendok Kemiri. Tulisannya Gendok Kemiri. Nggih. Assalamualaikum. Tahun sepindah, pasti setahun sepindah. Pengenannya pun nate di Kalian Pak Haryanto, Bupati Simpon Tengger. Besok nama suka mbak, enak no apa jalan ada suka mbaknya. Dulu mau sendiri kan ngebel. Nggih. Dibikak terus ditutup oleh ngoten. Nggih, terus sedinten nika wiwit enjing mau nggih. Nggih. Wiwit enjing dibuka sedaya terus dirsiki ditata. Oh. Mangke sih Anyari. Jadi mboten iso ndelok rupane patok niku. Dan niku dari saged. Dan saged. Niku ke watu napa kayu? Selo. Selo. Watu nggih. Ten iki makam niki tok nggih, siji tok niki. Sembilan nggih. Ngeten mawon umpami dinten iki enjing wau dibuka
Wau dalu niku pun direncangi tahdir. Oh, suronan. Benjing malam tanggal 2 Suro, tanggal 2 terus malam setunggal niku teng mriki dientenake tahlilan terus enten niku carane ngoten ndonga-ndonga sedaya. Nggih. Mangke enjang dipun dipun gatos langsung. Oh. Nggih. Jenengan namanya sinten? Pak Jiman. Pak Sugiman, Pak Legiman. Legiman. Pak Legiman. Gantosi riyen situ juru kujine sing riyen. Riyen niku damu tahun sekawan desa gangsal ngantos 7 desa 8 niku mbah e kula. Oh, turun temurun ya lho. Kinten-kinten ngaten. Terus sak bibare mbah kula sedo tahun 7 desa 8 dipun gantos enten Pak Perangkat, enten Pak Kyai Jobol, enten tiyang sekawan mlebu sareng. Wong papat kepengen njogo kene kabeh. Lajeng tamu-tamu niku ora mesti enten kisruh. Nggih. Antarané setunggal ora mesti enten padu. Nggih. Kisah setunggal, kantun setunggal. Kantun setunggal, sareng kantun setunggal. Pun mboten biak dilarani Pak Iki mundhet gantine. Setunggal malih. Setunggal pun mboten mampu digantos malih. Digantos malih pun mboten mampu, mboten dangu sedo digantos malih. Sing paling ganteng nika namine Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Yang mriki. Piyaine Sadian Warung mboten iki. Oh. Sing wedok. Oh, nggih. Iki sing wedok jual warung, sing lanang Joko. Niku pun sedo ya? Pun Oh, tapi pinten situ? sedone. Nembe napa? Pun dangu. Betul. Wong sak empune kula Joko mriki pikantuk pinten bulan ngoten mriku. Berarti nggih ngertos kula wektu niku tesih warungan ten mriki. Bae jenengan namanya sinten tau? Dalem Bae jenengan. Bae. bae kula Nggih. sing jagire. Nggih. Bae kula sing jagire niku namine Mbah Tromen. Mbah Tromen. Nggih. Niku wiwite tahun sekawan desa gangsal ngantos 7 desa 8. Oh. Wah, 45 nek 75 suwe. Pinten-pinten pinten 3 desa tahun. Nggih, 3 desa. Tiga desa 3 tahun. Berarti jenengan iki sing generasi ketiga kan? Mboten pun bolak-balik. Pun. Nek kula hitung pun enten tiyang 11 kalih 11 kula. Ping 12. Kalih jenengan. Nggih, nggih. Wis pun gantos-gantos kula kula. 45 tahun 45 nganti 78. Nggih. Terus 78 ngantos sakniki niku ngantek wong 12. Enten 11 kalih 11 kula. Oh. Berarti sing paling suwe niku Mbah kula. Nah, keluarga jenengan nggih. Mbah kula. Dereng enten tembok niki wong tembok niki bangune. Nggih. Niku kula pun iso ngeteri dareng unjukan tukang-tukang. Oh. Niki. Nah, kamu kok diserat mriku bangunane niki tahun pinten niki? 1951. Oh. Bangunan iki tahun Niku pinten? 51. 51-an. Nggih. Lah kula pun nek esuk karo nek yah menten iki pun ngeteri tukang-tukang. Pun ngeteri unjukan. 51. Jajan ngoten niku. Jadi plang niku pembangunannya niku nggih. Nggih. Kalau bangunan. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol like dan subscribe demi keberlangsungan channel ini. 1 detik untuk menekan tombol akan sangat berarti bagi kami. Anda juga bisa menulis pertanyaan dan ulasan yang bisa kita bahas di konten-konten kami selanjutnya. Dari keterangan tersebut, kita bisa mendapatkan keterangan bahwa situs ini baru berdirikan atau dibangun sekitar tahun 1951 ya. Kemudian ada beberapa penambahan dari bangunan-bangunan lain di tahun-tahun berikutnya. Kemudian ketika tadi teman-teman bisa melihat bahwa ada keterangan dari juru kunci, nisan yang terbungkus oleh kain mori atau kain kafan itu tidak bisa dibuka. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk nisan yang ada di situ. Tetapi saya menemukan adanya satu akun dari TikTok yaitu Plesir Wali, yang di akun itu dicantumkan si pemilik akun yaitu Mas Taufik Adi. Nah, dari situ saya mendapatkan foto yang sangat berharga dari beliau karena beliau berhasil melakukan akses ya, berhasil membuka penutup dari kain nisan itu, dan ini yang mengagetkan karena nisan itu memiliki tipologi Hanyokrokusuman atau tipologi seperti era Sultan Agung atau sebelumnya atau setelahnya. Jadi tidak jauh dari abad ke-16 dan abad ke-17.
Jelas nisan ini sangat bertolak belakang dengan keterangan bahwa Kembangjoyo hidup di masa 1300 hidup sebelum 1323 sebagaimana yang dicantumkan dalam Babat Pati yang diinterpretasi oleh tim Hari jadi Kabupaten Pati. Dari penelusuran kami, mungkin teman-teman bisa melakukan kunjungan di situs Kembangjoyo ketika nanti di tanggal 1 Suro karena ada upacara pembukaan luwur gitu. Kemudian tidak jauh dari situs Kembangjoyo kami ada keterangan bahwa terdapat situs Josari yang dalam folklornya dipercaya sebagai orang yang memicu pertikaian antara Paranggaruda dan Carangsaka. Akan tetapi situs ini tidak begitu terawat, hanya sebuah kebun yang ditutupi pagar kayu dan bentuk dari makamnya itu justru hanya tumpukan batu bata dan batu-batu. Makam Mbah Josari. Terbengkalai ya. Ya ini warga, menurut warga ini makamnya. Sek. Nah, wes. Kendi. Ya ini menurut warga setempat ini makamnya Mbah Josari. Oh, Mbah Josari. Ya. Mbah Josari sing dilawan Kembangjoyo ya. Nah itu kan Mbah Josari itu kan nampaknya kan singkatan dari kata Rejosari. Sementara desa ini kan Sarirejo. Apakah nama desa Sarirejo meskipun itu nama baru diambil dari nama makam Mbah Josari? Permasalahannya kan yang ada nama Josari itu kan dalam Babat Pati kan disebut Menak Josari putra Adipati Paranggaruda. Pati Paranggaruda. Nah, dalam Babat Pati yang diterjemahkan Pak Teguh Sudadi itu menyebutkan bahwa ketika terjadi pertempuran antara Carangsaka dan Paranggaruda itu, Menak Josari itu meninggal dimakamkan di Dukuh Kemiri. Apakah ini makamnya gitu? Oke. Tapi kalau arkeologisnya makanya itu yang kita ketahui ini salah satu kan makamnya kan apa itu lisannya kan hanya cuma batu-batuan begini, terbengkalai gitu loh. Hanya kita mengetahuinya dari tutur dari nama dan dari catatan sejarah Babat Pati yang ditulis oleh Pak Teguh, itu saja. Ya di sini yang di Kemiri ini yang kemudian yang dikhususkan kan yang Kembangjoyo itu. Nah sosok tokoh ini yang kemudian agaknya tersingkir. Oke, jadi ini lokasi Kemiri, hutan Kemiri yang dibuka jadi Cikal Bakal Pati. Betul. Sesuai Babat seperti ya, itu. Dalam Babat itu. Oke. Tapi bentuk arkeologisnya malah tidak ada tinggalan apapun ya, jirat, nisan, tidak ada tipologi. Susah. Hanya tipologi. Di sini kan dilihat dari tinggalan mungkin dari bata-batanya. Itu loh. Bata-bata merah. Iya. Nah, mungkin dari bentuk batanya itu saja kita ketahui. Memang susah. Oke. Ya. Sayang sekali tempatnya terbengkalai ya. Biar aku merene iku negara ono kolam lele, 3 kolam lele cuman ada sebutrai. Sebagai penanda ada pohon nangka. Nangka? Sukun. Sukun ini ya. Sukun. Setelah mengunjungi situs terkait Kembangjoyo dan Menak Josari yang dianggap sebagai satu generasi ya, kemudian Kembangjoyo melakukan pembukaan wilayah
di hutan kemiri, yang kemudian dari wilayah itu muncul sebuah sejarah yang dikatakan bahwa Pati berasal dari Kemiri, kemudian dipindahkan ke Kaborongan Pati yang sekarang menjadi wilayah Kota Pati. Nah, selain situs Kembangjoyo, kami juga melakukan kunjungan ke situs Tondonegoro. Situs ini terletak di utara alun-alun, di sebelah timur jalan ya. Ada pertigaan di pojok Dinas Arbusda. Di sini sayang sekali kami tidak mendapati adanya juru kunci atau pihak yang bisa membukakan gerbang, tetapi dari luar kita bisa melihat bagaimana kondisi area pernisanan ini ya. Dari gambar yang saya dapatkan dan Kak Joko itu menunjukkan nisan-nisan dari Tondonegoro itu justru terasa seperti tipologi Pasai ya, sekitar abad 1500-an mungkin. Yang dalam penelitiannya Prof. Otman Yatim itu ada di tipe F kalau tidak salah. Nanti bisa saya. Nah, Kak Joko memiliki keterangan lain bahwa dia dulu pernah hidup di sekitar wilayah ini dan ditemukan beberapa situs ya, beberapa artefak yang kemudian dipindahkan ke sini. Jadi ini dipindah ya Kak ya? Hah? Pindahan. Pindah dari mana? Dari pelebaran jalan. Ini jadi menurut Pak Probo ya, yang karena pindahan itu ada makam di perempatan Jogja itu makam Serwindo. Ya, itu dibongkar, dipindah di sini. Oh. Nah, ketika itu makam dibongkar di sini itu tidak ada jenazah, hanya bola. Oh. Bola batu. Bola batu. Seperti yang di kota gede yang disebut Watu Gateng. Oke. Saya duga itu peluru meriam. Segede peluru meriam ya? Iya, gitu loh. Ya. Itu yang dipindah. Jadi makam Tondo disebut makam Tondonegoro ya aja ini tidak ada beda dari mana. Tidak ada beda yang ya. beritanya pindah itu makam Serwindo yang di sana dipindah. Oke. Cuman tidak ada jenazahnya. Oh, kayaknya jenazah. Hanya bola batu yang saya duga itu peluru meriam. Oke. Tuh. Nah. Tapi tipologi ini mirip-mirip Pajangan, Pasai. Iya. Saya lihat makam Bagus Mukmin yang di Demak itu kan Mirip-mirip. kan mirip-mirip. Ya. Cuman ini kan polos. Ah. Yang di Bagus Mukmin perawatan itu kan ada ornamennya yang itu. Ini kan polos. Yang ada ornamennya yang Tondonegoro. Cuman itu kampanye kan baru. Buatan Muntilan kayaknya. Buatan Muntilan kayak ya. Enggak ya produk muntilan. Produk muntilan. Coba Mas Lili tidak mungkin. Oh iya. Tuh video ini wae lah. Iki. Tuh video ini wae lah cedak. Kalau jadi semasa kecil rumah saya di belakang gitu. Sekarang jadi Arbus saya. Arbus dae kok omahmu nek no? Iya. Nah, ini saya lihat dulu itu bata-bata, bukan batu-batu sini. Oh. Bata, bukan bata. Tapi bentuk nisan-nisannya yang ini. Nah, kalau nisannya ada batuan, cuman ininya sebagian ini bata-bata kan. Isengnya saya masa kecil ya. Oh. Coba cek yang buku Hari Jadi itu kan ada foto. Perlu dicek. Iya kan? Oh, perlu dicek. Disesuaikan. Bangunan batu gini atau tumpukan bata. Ada banyak sekali bentuk nisan berupa nisan Pasai yang ada di sini dengan jirat yang tidak nyambung. Tapi ketika saya lihat lebih dekat bahwa nisan-nisan ini sepertinya buatan baru karena goresannya sangat ketara, goresan dari alat-alat tatah yang baru dan tidak ada kerak lumut
atau tidak ada sebuah bekas erosi dari paparan cuaca. Jadi memang nisan-nisan ini sepertinya adalah buatan baru, mungkin dibuat di sekitar Muntilan. Tetapi ada satu nisan yang berada di pojok dengan tipologi yang cukup indah. Di sini sepertinya berkaitan dengan tipologi Sedayu era 1700 atau 1600 mungkin ya. Yang itu ada satu plat namanya Tondonegoro, dan dikatakan bahwa dikatakan dalam keterangan ini bahwa ini adalah nisannya Tondonegoro. Jadi sepertinya akan sulit menerima bahwa seseorang yang hidup di era Majapahit dan sepertinya juga belum tersentuh oleh keislaman, tetapi memiliki nisan dan cara perkuburan seperti selayaknya para penganut agama Islam atau orang-orang Muslim gitu. Selanjutnya kami juga melakukan kunjungan ke situs Tombronegoro yang ada di sekitar barat dari alun-alun. Teman-teman bisa cari di Google Maps. Di sini ada keterangan bahwa makam Tombronegoro itu berkaitan dengan perpindahan pati, karena Tombronegoro yang melakukan pemindahan. Ketika kami berhasil masuk, kita juga melihat beberapa bentuk nisan bertipologi nisan Pasai sebagaimana yang ditemukan di makam Tondonegoro, tetapi ada beberapa nisan di sini yang sepertinya masih asli dikarenakan ditemukan kerak lumut dan bekas erosi dari paparan cuaca. Akan tetapi nisan utama dari Tombronegoro sepertinya ini berasal dari batu pasir ya, berasal dari batu pasir yang buatan setelah nisan aslinya itu sudah digantikan gitu. Jadi sepertinya ini sudah nisan gantian karena tidak ada jarak erosi dan sebagainya. Akan tetapi di sini juga ditemukan beberapa nisan-nisan ya, beberapa nisan yang ada lafal la ilaha illallah yang menunjukkan bahwa seseorang yang dinisankan di situ memiliki agama Islam yang cukup kental. Gitu. Sayangnya di atas nisan yang bertipologi atau bertipografi itu ditambahi sebuah kijing dan nisan yang kecil yang agak menonjol seperti bunga itu. Justru itu malah menutupi otentisitas atau keaslian dari nisan. Ya niatnya sebenarnya bagus karena bisa memperindah, tetapi justru itu mengurangi sisi kesejarahan dan sisi orisinalitas dari benda cagar budaya yang ada di kompleks Tombronegoro. Ulama-ulama Purnama Sidi. Gak ono karo sing tengah iki. Iki malah nang nggon pinggangane nang ukirane. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita tidak bisa mempertahankan kisah sejarah pati mengenai Kembangjoyo, Tondonegoro, dan Tombronegoro dikarenakan dari kisah itu terasa anakronik, kemudian tinggalan yang dicirikan sebagai tinggalan dari orang-orang ini atau para sesepuh-sesepuh pati ini tidak nyambung dengan periodisasi masa dan kebiasaan dalam tradisi pengkuburan atau pernisanan. Jadi sepertinya konten di Pati akan panjang karena dari keterangan-keterangan babat mungkin kita harus lebih rinci ya. Kita harus lebih rinci dan lebih hati-hati dalam menanggapi tradisi lisan yang ada, dikarenakan tradisi lisan itu tidak lebih dari memori kolektif masyarakat yang terkadang tidak ada keterangan yang lebih memadai, apalagi terkait waktu, periodisasi, dan sumber
Dalam arti siapa yang memunculkan sumber ini itu cukup sulit. Tetapi dari tradisi lisan kita tetap bisa melakukan interpretasi-interpretasi yang lebih sesuai dengan kronologi sejarah. Nah, maka dari itu kita akan melakukan di konten-konten selanjutnya memulai sejarah Kabupaten Pati dari nol atau mungkin dari minus, jangan-jangan. Karena ada beberapa tinjauan bahwa temuan-temuan Hindu-Buddha yang lebih lama di sekitar era Medang itu juga ditemui di Pati. Nah, jika teman-teman mengikuti channel ini, kita akan melakukan penelusuran sejarah dari nol di Kabupaten Pati.